kalian dengar cerita ada dua malaikat Munkar dan Nakir yang akan menanyain di kubur. Sampai sekarang kan sudah jadi cerita umum. Pokoknya kalau orang mati akan ditanyai dua malaikat di dalam kubur. Percaya? Dari narasi yang dia bangun, Saiful Karim ini mengajak jamaahnya untuk tidak percaya terhadap pertanyaan di dalam kubur ya. Walaupun terdapat hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat, Saiful Karim ini tidak percaya ya dan mengajak para jamaahnya untuk tidak percaya. Maaf, kalau saya dari dulu dari kecil udah mikir, masa iya orang mati ditanya-tanya nggak ada kerjaan malaikat. Lagi hidup aja belum tentu bisa jawab, apalagi sudah mati. Kemudian pakai gegendir kan? Iya, kalau tidak bisa jawab, wah jadi mengerikan soal kematian itu. Kalau saya sudah mikir katanya ya, Saiful Karim ini seolah-olah ingin menunjukkan bahwa dirinya itu lebih pintar daripada para sahabat ya, yang lebih dekat kepada Rasulullah SAW. Dijelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, apabila mayat atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa adanya dua malaikat yang akan mendatangi mayit atau seseorang yang sudah dikuburkan ya. Di sini dikatakan malaikat hitam dan biru. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Salah satunya bernama Munkar dan yang lainnya Nakir. Keduanya berkata, apa pendapatmu tentang orang ini? Kepada Nabi Muhammad ditanyakan. Maka ia menjawab sebagaimana ketika di dunia. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi di dalam hadis ini jelas ya dikatakan bahwa ada dua malaikat yang akan menghampiri ketika kita berada di alam kubur ya. Bukan berarti malaikat Munkar dan Nakir itu tidak ada kerjaan menanyai orang yang sudah meninggal. Akan tetapi itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian terhadap si mayit. Karena setiap manusia yang sudah meninggal dunia akan dipertanyakan dengan beberapa pertanyaan, entah itu di alam kubur ataupun di alam mahsyar nanti ya. Kita akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya seperti itu. Nah, di sini tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, tetapi dari sini diharapkan kita dapat mengambil pelajaran supaya dapat lebih berhati-hati lagi, karena kehidupan di dunia ini, apapun yang kita kerjakan di dunia ini, kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya. Padahal mati itu sekarang kita udah ngalamin. Siapa yang belum merasakan mati? Hah? Siapa yang belum merasakan mati? Hah? Kalian kemana aja? Lihat saya semua. Ini napas sekarang keluar masuk nggak? Coba sadari, keluar masuk kan napas? Keluar masuk kan? Masuk napas hidup, keluar napas mati, masuk napas lagi hidup, keluar lagi mati. Bukannya kita tuh sekarang sudah hidup mati? Kemana aja kalian? Mati itu cuma gini, napas keluar, nggak masuk lagi, gitu aja kok. Disebut menghembuskan napas yang terakhir. Menurutnya, hidup dan mati itu, sakaratul maut itu hanya sebatas keluar masuknya nafas. Karena Saiful Karim ini beranggapan bahwa ruh itu adalah nafas gitu. Jadi ketika nafas itu masuk, maka berarti kita hidup. Ketika nafas itu keluar, berarti kita mati katanya. Intinya seperti itu ya. Ini adalah pemikirannya Saiful Karim. Biasanya orang-orang yang berpemikiran seperti Saiful Karim ini akan lebih menyepelekan terhadap kematian ya, karena bagi mereka kematian itu hanya sebatas keluar masuknya nafas. Dan hal ini dapat berakibat kepada menyepelekan terhadap perbuatan dosa. Nih, napas masuk hidup, napas keluar mati, cuman keburu masuk lagi. Jadi tidak terasa karena matinya singkat sekali. Jadi kita tuh sekarang sudah mengalami rasanya mati. Terus kenapa mesti takut? Kan sudah diajarin dari sekarang. Makanya ketika kita mati tuh nanti cuma gini aja, napas keluar gak masuk lagi, gitu aja. Disebut menghembuskan napas terakhir. Kemana napas? Ke sini. Kemana? Ke sini. Kalau di logika saja, kalau kematian seperti itu, sesimpel itu,
Lalu untuk apa ada malaikat pencabut nyawa? Kalau memang nyawa itu keluar dengan mudah hanya sebatas hembusan nafas. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat pencabut nyawa. Itu adalah sebuah tugas yang tidak mudah tentunya ya. Hanya diberikan kepada satu malaikat, yaitu malaikat Israel sebagai malaikat pencabut nyawa. Di dalam surat Al-Anfal ayat ke-50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalau sekiranya kamu dapat melihat malaikat-malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka, serta berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Niscaya kamu akan merasa sangat ngeri." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang yang mengalami sakaratul maut itu bukan hal yang mudah karena ruh itu dicabut secara paksa oleh malaikat. Dan hal itu tentu akan mengakibatkan rasa sakit yang sangat luar biasa. Dan rasa sakit itu berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, tergantung amal perbuatan selama dia hidup di dunia ya. Nah, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, sakitnya sakaratul maut itu seperti 300 kali sakitnya tusukan pedang. Itu menurut hadis riwayat Ibnu Abu Dunya. Jadi orang yang meninggal, orang yang mati atau orang yang sakaratul maut itu sakitnya luar biasa, bukan seperti orang yang menghembuskan napas. Seperti yang dikatakan Saiful Karim tadi ya. Jadi perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Saiful Karim tadi adalah perkataan orang munafik yang ingkar terhadap Al-Quran. Jadi mereka tuh selalu menganggap remeh, selalu menganggap mudah akan urusan akhirat seperti itu ya. Jadi sekarang sadar kalau kalian sudah mati. Sudah, cuman singkat sekali. Seperti itu mati. Loh, kenapa takut? Pertanyaan itu bukan di kuburan yang itu. Kuburan tuh nih, jasmani kita. Yang terkubur di sini jiwa kita. Jiwa itu punya pembimbing dua di sini, Allah dan Rasulnya. Di sini tuh ada Allah dan Rasulnya, ada Nurullah dan Nur Muhammad yang ngapit jiwa kita. Jadi Saiful Karim ini mengajarkan kepada jamaahnya untuk tidak takut menghadapi kematian, karena menurutnya kematian itu hanya sebatas hembusan nafas terakhir. Jadi tidak usah takut katanya ya, padahal itu bukanlah kematian yang sesungguhnya, karena menurut Imam Al-Ghazali menggambarkan bahwa sakaratul maut itu adalah saat dimana rasa sakit menyerang jiwa secara intens dan menjalar ke seluruh bagian jiwa sehingga tidak ada satupun bagian jiwa yang terlepas dari rasa sakit tersebut. Jadi intinya sakaratul maut itu digambarkan dengan rasa sakit yang sangat luar biasa, bukan hanya sekedar hembusan napas seperti yang disampaikan oleh Saiful Karim tadi ya. Lalu Saiful Karim juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kuburan bukan kuburan yang di sana, melainkan kuburan itu adalah diri kita, jasad kita. Karena ruh kita itu terkubur di dalam jasad kita, di dalam raga kita. Makanya dinamakan kuburan. Kemudian Saiful Karim juga memahami bahwa di dalam diri kita ada pendamping, yaitu Allah dan Muhammad gitu. Ada pembimbing, yaitu Allah dan Muhammad di dalam diri kita. Tentu hal ini adalah sebuah keyakinan yang batil ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyatu dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan, memberikan petunjuk melalui Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan Allah Subhanahu wa taala menyatu dalam diri manusia ya, tidak seperti itu ya. Keyakinan seperti ini muncul dari orang-orang penganut wahdatil wujud, yang mana mereka memahami bahwa Allah itu menyatu di dalam raga manusia. Makanya pertanyaan dua, Munkar dan Nakir. Jadi pertanyaan itu pertanyakan sekarang, siapa Allah saya, siapa Rasul saya? Tanya di sini, mumpung kita masih ada di kuburan. Ini kuburan jasmani kita. Sebagai seorang muslim, tentu kita tidak perlu mempertanyakan siapa Allah kita, siapa Nabi kita, siapa Rasul kita. Karena setiap kita melaksanakan sholat 5 waktu misalnya, di bagian tasyahud akhir ada 2 kalimat syahadat yang selalu kita baca. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi tidak perlu lagi kita mempertanyakan hal itu, karena kita sudah menyaksikan, sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kita mengakui, kita menyaksikan bahwa
Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan yang disebut menyaksikan di sini bukan berarti kita menyaksikan dengan mata kepala, akan tetapi kita menyaksikan dengan iman gitu, seperti itu. Jadi kita bersaksi dengan iman, kita percaya bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Jadi bukan kita harus bertemu dengan Nabi Muhammad kemudian kita baru mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, melainkan ini adalah syahadat yang mana kita mengakui secara iman, tidak secara fisik ya.